Hey guys, welcome back to you. Selamat datang lagi guys. Di video kali ini kita akan bahas hal yang menarik pastinya ya. Dan ini menjadi apa ya, tanda tanya sangat besar di sesama komunitas atau sesama player game Creatures of the Deep pastinya guys ya. Nah, apa itu bang? Apa itu bang? Jadi kita akan coba bahas perk bintang 1 dan perk bintang 2 dan bintang 3. Nah, ini guys ya, mana yang lebih baik di antara kedua ini guys ya? Apakah bintang 2 saja atau bintang 3 saja atau bahkan bintang 2 dan bintang 3? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Ini jadi pertanyaan terbesar buat para player yang emang bisa dibilang sering kompe. Mereka bingung ya harus yang mana, sedangkan slotnya mungkin masih terbatas dan mereka tidak tahu ya kepastiannya berapa persen untuk mendapatkan benar-benar sesuai dengan harapan mereka atau target mereka untuk mendapatkan ikan-ikan besar seperti bintang 5 atau bahkan world record. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kita akan bahas kali ini. Di video kali ini kita akan bahas itu guys ya. Oke, yang pertama kita akan cek dulu deskripsinya guys ya. Jadi sebenarnya faktor untuk mendapatkan ikan besar atau bintang 5 ya kan, goals dari mancing di sini adalah mendapatkan ikan yang benar-benar besar guys ya, atau bisa dibilang dia nilainya tuh ekstrim atau gimana ya, pokoknya lebih tinggi deh poinnya gitu dibanding rata-rata ya. Artinya ya udahlah kita ambil sederhananya itu bintang 5 guys ya. Nah, cuman perlu teman-teman ketahui juga bahwa perk ini bukan satu-satunya faktor untuk mendapatkan bintang 5 tersebut ya guys ya. Jadi sangat kompleks banget. Banyak hal yang emang harus dibahas ya, supaya teman-teman kebuka gitu kan pikirannya bahwa ini bukan satu-satunya cara atau jalan satu-satunya untuk mendapatkan ikan B5, namun ini adalah salah satunya cara untuk mendapatkan B5. Nah, sekarang kita akan bahas ini guys ya. Ini adalah skill yang baru yaitu namanya perk selector. Kalau teman-teman cek ini letaknya ada di keberuntungan, yaitu bintang 2 dan bintang 3. Yang bintang 2 tadi adalah hadiah takdir, yang bintang 3 itu senyum takdir guys ya. Ini kebukanya di perk berapa ya? Saya lupa ya. Kebukanya di keberuntungan berapa saya lupa. Yang pasti guys ya, untuk melengkapi total dari perk di keberuntungan ini harus 8 ya. Harus 8 skill point untuk ada di sini ya teman-teman. Tinggal nanti tulis aja di kolom komentar kira-kira hadiah takdir dan senyum takdir ini kebuka di poin keberapa guys ya. Poin berapa maksudnya saya juga lupa lagi coy. Yang pasti kita akan langsung bahas saja, yaitu hadiah takdir dan senyum takdir. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang namanya hadiah takdir guys. Kalau kalian cek di sini deskripsinya, yaitu peluang lebih besar untuk menangkap ikan besar. Oke, kita bungkus dulu tuh ya si bintang 2 ini hadiah takdir, dan kita cek langsung ke senyum takdir yaitu nomor 3-nya, yaitu bintang 3-nya. Peluang lebih besar untuk menangkap ikan yang benar-benar bagus. Nah, ini jujur guys ya, jujur guys, ini sebenarnya sangat ambigu bagi saya pribadi ya. Jadi sama-sama besar. Yang satu besar, yang satu benar-benar bagus. Maksudnya bagus tuh kayak gimana? Maksudnya besar tuh kayak gimana kan ya, kita nggak tahu seperti apa ya. Oke, nah ini saya akan bungkus aja beberapa informasi dari Google juga. Ngecek dulu juga ke beberapa komunitas dan mereka berpendapat semuanya. Kita rangkum satu rangkuman seperti ini guys ya, saya akan sampaikan ke teman. Jadi agak bingung juga emang sih guys ya, jujur aja. Nah, hadiah takdir ini kalau kalian bisa menyederhanakannya, saya coba menyederhanakannya guys ya. Untuk ya hadiah takdir ini itu bisa mendapatkan ikan besar bintang 4 guys ya, kalau menurut saya guys ya. Jadi tidak terlalu dapat kualitas yang cukup tinggi ya. Tapi kalau untuk senyum takdir, dia benar-benar fokus terhadap ikan yang berkualitas tinggi guys ya. Jadi sederhananya seperti itulah. Kalau misalnya besarnya ya paling juga ukurannya 3 atau bintang 4 ya. Namun senyum takdir itu bisa mempunyai kualitas tertinggi guys ya, yaitu di bintang 4, bahkan itu bintang 5. Nah, itu adalah sudut pandang saya. Hadiah takdir dan senyum takdir ya teman-teman, tinggal pilih saja. Kalau menurut saya hadiah takdir ini tidak worth it untuk dipakai sebenarnya ya. Tapi kalau mau teman-teman fokus
ketika nanti kompetisi atau di clan battle, kalian bisa fokus ke yang namanya senyum takdir ya. Atau pertanyaannya, saya sendiri pakai apa? Jujur guys ya, saya mengkombinasikannya antara hadiah takdir dan senyum takdir, karena saya tidak mau gambling atau tidak mau berasumsi dengan harapan yang mana yang benar mana yang tidak. Daripada semuanya serba keraguan, mending saya pasang dua-duanya. Nah itu yang saya lakuin ya. Jadi kalau teman-teman tanya, kita coba ulas lagi nih. Hadiah takdir itu menurut saya guys ya, itu hanya fokus ke bintang 4 dan bintang 3. Paling kita rata-ratanya tuh bintang 3 dan bintang 4 itu pasti dapat ya. Cuman untuk mendapatkan yang jauh lebih besar, itu kalian bisa fokus ke yang namanya senyum takdir ya. Nah itu bedanya guys ya. Jadi ikan besarnya itu sederhananya hanya untuk bintang 3 atau bintang 4. Tapi kalau misalnya senyum takdir itu bisa dapetin dengan kualitas tertinggi guys ya, yaitu yang lebih ekstrim lagi, bisa mendapatkan bintang 4 bahkan bintang 5 ya. Nah itu perbedaannya guys ya. Namun daripada kalian ragu-ragu dengan pendapat saya atau dengan pendapat yang developer berikan deskripsi di sini, lebih baik kalian bisa menggunakan atau mengkombinasikan bintang 2 dan bintang 3 guys ya. Jadi antara bintang 2 dan bintang 3 kalian bisa gunakan itu ya. Ini kita coba hilangin dulu biar teman-teman gak fokus ke simbol yang lain ya. Nah ini guys ya, jadi seperti itulah, sesederhana itu guys ya. Kalau misalnya saya mengimplementasikannya ke teman-teman tuh sesederhana itu aja sih, nggak yang ribet kayak gimana. Dan kalaupun emang ada keraguan, saya sarankan untuk pasang saja dua-duanya. Nah itu penting guys ya. Dan perlu diketahui juga bahwa ini bukan satu-satunya faktor untuk mendapatkan bintang 5 atau ikan paling tinggi dan paling besar guys ya. Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang player untuk mendapatkan pancing atau tangkapan atau target ikan yang lebih besar guys ya, atau bisa dibilang kualitasnya lebih tinggi ya. Jadi banyak banget faktornya, entah faktor itu keberuntungan secara akun ya, ataupun misalnya dari skill point, itu ke perk juga ngaruh, bahkan karma juga ngaruh, bahkan waktu juga ngaruh ya kan, bahkan lure juga ngaruh. Nah itu semuanya harus dipadukan menjadi satu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bintang B5 ini ya secara konsisten? Nah itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi untuk saat ini teman-teman itu aja mungkin ya sudut pandang dari saya, perbedaan antara hadiah takdir dan senyum takdir ya. Jadi kalau misalnya beribet apa yang saya omongkan, teman-teman nanti bisa kirim aja di kolom komentar ya, seperti apa sih pendapat kalian. Kita akan coba bahas, coba diskusi di kolom komentar guys ya. Nah siapa tahu dari teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang jauh lebih percaya, jauh lebih meyakinkan bahwa bintang 2 dan bintang 3 ini memiliki perbedaan atau memiliki persamaan guys ya. Oke, jadi mungkin sampai sini aja. Dan satu hal sebelum kita akhiri video ini, saya ingin tunjukkan, jadi ketika saya menyimpulkan semua yang sudah saya sampaikan, hasilnya seperti apa bang, dan seperti apa sih pengalamannya ketika menggunakan hadiah takdir, menggunakan senyum takdir. Teman-teman bisa cek aja ya, saya akan cek bestiary guys. Nah teman-teman bisa cek bestiary, di mana saya sering menggunakan yang namanya senyum takdir dan hadiah takdir guys ya. Benar kan ya? Namanya apa sih? Saya kadang suka lupa cok. Oke, nah hadiah takdir dan senyum takdir. Oke, kita cek di bestiary ya. Kalau teman-teman cek bestiary saya, di sini saya mendapatkan rata-rata bintang 5 ya. Nah ini tidak lepas dari salah satu faktor, yaitu perk yang tadi guys ya, bintang 2 dan bintang 3. Artinya senyum anjing lupa cok, senyum takdir dan hadiah takdir guys ya. Itu ya susah banget ya. Hadiah takdir dan senyum takdirnya saya kombinasikan secara langsung ya, artinya dua-duanya saya pasang, dan ini hasilnya guys ya. Jadi kalau teman-teman cek yang bintang 5 itu rata-rata saya selalu menggunakan yang namanya perk senyum takdir dan hadiah takdir guys ya. Tuh di sini juga sama. Jadi kebanyakan yang bintang 5 ini udah jelas guys ya, ikan-ikan yang dipakai kompetisi, entah itu di turnamen ataupun di clan battle.
di clan battle ya maksudnya. Jadi seperti itu guys ya. Emang saya bukan role model yang tepat untuk bisa memberikan suatu argumen yang pasti, karena nggak semua ikan saya pancingin guys ya secara konsisten ya. Jadi hanya event-event tertentu ikan yang saya ambil secara konsisten. Contoh misal Dorado, ini udah pasti ya, dia ada di tourney bahkan di clan battle udah pasti kita pancing secara konsisten kan. Ada hasilnya pasti dapat B5 ya. Gitu. Lalu ini juga sama ya. Nah, kalau teman-teman cek udah pasti guys ya, kalau saya dapat bintang 5 artinya itu dipakai kompetisi dan secara kontinu ya. Kalau teman-teman tidak secara kontinu ya mau gimana dapetin B5 cok gitu kan. Walaupun dipakai perknya, kalian mancingnya cuman sesaat-sesaat doang, nggak akan pernah dapat B5 ya. Gitu. Karena pertanyaan B5 itu bisa didapatkan secara oke, secara langsung bisa. Yang paling penting adalah gimana caranya mendapatkan B5 secara konsisten. Nah, itu dia boy ya. Saya akan bahas itu nanti di video selanjutnya ya. Jadi semoga teman-teman bisa pahami apa yang saya sampaikan ya, tidak ragu-ragu. Kalaupun misalnya ragu-ragu ya terserah, semuanya kembali kepada gameplay kalian guys ya. Kalau menurut saya bintang 2 dan bintang 3 itu bisa dikombinasikan ya. Jadi kalau teman-teman lain itu bilang tidak bisa dikombinasikan, justru saya itu dikombinasikan dan hasilnya teman-teman bisa lihat kan, bukan hanya bintang 5, bahkan ketika saya mendapatkan medali itu rata-rata saya menggunakan yang namanya senyum takdir dan hadiah takdir ya. Jadi bagi saya sih no debat guys ya. Teman-teman mau berpendapat seperti apa itu tidak berpengaruh untuk saya. Yang pasti saya sudah menunjukkan ke teman-teman saya menggunakan hadiah takdir dan senyum takdir dikombinasikan dan hasilnya seperti ini ya. Mau diikutin silakan, tidak pun tidak apa-apa. Oke, mungkin sampai sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan buat kalian pastinya guys ya. Sampai jumpa di next video guys. Kita akan bahas jauh lebih lebih dalam lagi lah gitu. Jadi saya akan kasih informasikan secara by experience aja lah, by pengalaman ya, supaya teman-teman juga tidak terlalu terbawa dengan apa yang saya omongkan juga, dan saya pun tidak ngasih garansi buat teman-teman ya. Semuanya kembali ke keberuntungan masing-masing guys ya. Oke. Jadi gitu aja guys ya, sampai jumpa di next video guys. Bye bye.